Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, biar kalian semangat, kita akan cek kesiapan dengan bernyanyi ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Selamat pagi murid-murid semua. Pagi. Selamat pagi murid-murid semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Elvina, silakan dipimpin. Duduk siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai beri salam. Selamat pagi Bu Riri. Selamat pagi. Untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, mari kita bernyanyi bersama ya. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Semuanya dimohon berdiri terlebih dahulu. Siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju. Terima kasih, boleh duduk. Nah, Bu Riri punya post-it di depan. Sekarang Bu Riri mau cek kesiapan belajar kalian sama suasana hati kalian. Bu Riri berikan post-it, nanti kalian menuliskan nama kalian. Jangan dibermain dulu ya airnya. Yang sudah selesai bisa ditempelkan di depan di papan perasaanku hari ini. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Wah, ternyata kita kelas ini semuanya senang ya. Tidak ada yang marah, tidak ada yang sedih, tidak ada yang takut. Berarti semuanya sudah siap untuk belajar? Sebelumnya, Bu Riri mau lihat kerapian seragam kalian. Coba dicek dulu. Apakah sudah rapi? Sudah masuk semua baju seragamnya? Sudah pada pakai sabuk? Sudah? Wah, ternyata rapi-rapi. Hebat sekali. Nah, sebelum belajar, Bu Riri mau tes dulu semangatnya. Siapa yang mau memimpin? Tidak ada. Berarti Bu Riri yang memimpin ya. Tepuk semangat. Semangat. Sudah? Anak-anak hebat. Jawabnya gimana? Siap. Anak-anak hebat. Siap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang tema 9. Nah, di depan sudah ada apa saja ini kira-kira? Ada sirup, ada tanah, ada minyak. Ya, ada susu, ada kopi, ada tepung, ada garam. Ada? Ini apa? Ini gula dan juga ada santan. Nah, anak-anak, nanti kita akan belajar mengenai materi zat tunggal dan campuran. Kemudian anak-anak juga akan melakukan percobaan sederhana. Terus setelah
setelah anak-anak melakukan percobaan, anak-anak akan menuliskan hasil laporan percobaannya. Setelah itu dipresentasikan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya yaitu anak-anak dapat membedakan materi, zat tunggal dan campuran berdasarkan komponen penyusun dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian anak-anak juga harus dapat membuktikan definisi dari campuran heterogen dan homogen dengan benar. Yang dinilai apa, Bu? Ada 4. Yang pertama itu kognitif. Kognitifnya nanti yang dinilai dari hasil mengerjakan soal evaluasi. Kemudian afektifnya yaitu rasa keingintahuan anak-anak. Terus ketelitian anak-anak, ketekunan dan tanggung jawab. Kalau psikomotorik yaitu dinilai dari hasil laporan penelitian kalian dari LKPD. Terus ada keterampilan proses juga dinilai, dimulai dari kalian persiapan sebelum penelitian, kemudian percobaan kalian dan akhir percobaan kalian. Nah, tentu saja di setiap kelas itu pasti ada tata tertibnya. Pada pembelajaran ini tata tertibnya ada 4. Yang pertama bisa dilihat di depan, kelihatan? Berdoa. Yang pertama apa? Berdoa. Berdoa. Sebelum dan sesudah belajar wajib berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua itu anak-anak harus konsentrasi. Selama belajar, peserta didik harus memperhatikan penjelasan guru. Tidak boleh mengobrol sendiri dan membuat gaduh. Peserta didik harus aktif mengikuti KBM dengan bersungguh-sungguh. Yang ketiga itu aktif. Anak-anak nanti harus aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Boleh bertanya, berdiskusi, bekerja sama, dan mengerjakan soal individu. Kalau sopan santun, anak-anak tadi sudah bagus ya, rapi pakaiannya. Kata-katanya juga sudah sopan. Kemudian kalau anak-anak ingin bertanya, anak-anak bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Kalau mau izin ke kamar mandi juga harus bilang dulu ke gurunya. Kemudian kita harus toleransi pada teman kita. Nah, sekarang Bu Riri mau kalian memperhatikan di depan dulu. Ini apa? Tepung. Kalau Bu Riri tuang tepung di sini, tepungnya ini memenuhi gelas tidak? Membentuk gelas tidak? Membentuk gelas ya? Kalau dipegang kira-kira ada beratnya atau tidak? Apa? Ada atau tidak? Coba dipegang. Ada beratnya? Ada. Berarti tepung ini termasuk materi. Materi itu apa, Bu? Coba dibaca di depan. Materi adalah semua benda yang ada di sekitar kita itu termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berarti tepung termasuk materi atau tidak? Termasuk materi karena menempati ruang dan punya massa. Sekarang Bu Riri punya susu. Susunya mau Bu Riri tuang. Sama-sama menempati ruang ya? Sama-sama beratnya. Punya berat, punya massa. Tapi kira-kira bedanya apa? Itu cair. Cair sama padat. Terus apa lagi? Coba sekarang Bu Riri mau tambahkan air. Sama-sama ditambah air kan? Sekarang coba diaduk. Kita akan coba diamkan dulu. Sudah? Coba kalian amati. Yang sebelah sini ini tepung dan air. Yang sebelah sini susu dan air. Kira-kira mana yang lebih banyak larut? Yang larut, yang susu. Yang tepung dilihat bawahnya apa? Mengendap, ya toh? Berarti bisa dibedakan.
Kira-kira kalian coba baca dulu pengertian dari campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas berbagai jenis materi atau zat tunggal. Campuran itu dibagi dua, homogen dan heterogen. Tidak tercampur dengan sempurna seperti tepung dan air. Sudah terlihat perbedaannya? Yang atas air, yang bawah tepung. Nah, sebelum itu kalian harus tahu dulu zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Kalau zat tunggal itu hanya satu saja, seperti tadi. Tepung berarti zat tunggal. Susu berarti zat tunggal. Kalau sudah diisi air berarti campuran karena tercampur. Nah, sekarang Bu Riri mau tanya, kira-kira tadi teorinya benar atau tidak ya? Zat campuran yang heterogen sama homogennya. Kira-kira benar atau tidak? Yang homogen dibaca dulu coba. Sudah dibaca? Sudah? Homogen sudah? Sekarang coba heterogen dibaca. Kira-kira benar apa tidak? Yakin? Yakin atau tidak? Nah, sekarang tugas kalian itu membuktikan bahwa teori tersebut benar loh Bu. Caranya kita akan melakukan percobaan sederhana. Kan ini sudah dibagi kelompok. Nanti satu kelompok itu melakukan 2 percobaan sederhana. Ya. Di atas meja kalian kan sudah ada air. Yang ya. Tadi kan diambil Bu Riri. Sekarang ambil air. Nama kelompoknya? Nah, kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Ayo sini, El. Ambil. Ambil nih. Sirup sama-sama. Iya, kelompok 2. Udah itu loh. Kelompok 2, tepung dan minyak. Nah, anak-anak, sebelum kalian mengerjakan, petunjuknya dibaca terlebih dahulu. Perhatikan di depan. Kalian sudah menuliskan nama kelompoknya apa belum? Sudah? Jangan lupa nama kelompoknya dan anggotanya ditulis. Kemudian kalian dibaca dulu langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama, siapkan gelas untuk percobaan. Gelasnya sudah siap? Kemudian masukkan air ke dalam masing-masing gelas. Airnya dimasukkan ke dalam masing-masing gelas. Kurang 1. Sudah, airnya dimasukkan ke dalam masing-masing gelas. Berarti dibagi 2, ya. Sudah, gelasnya sudah diisi air semua? Sudah? Terus, kalau sudah diisi air, bahan-bahan yang di depan dimasukkan. Kelompok 1, sirup dan tanah. Kelompok 4, garam dan santan. Dimasukkan ke dalam gelas yang ada airnya. Terserah mau pakai sendok atau pisau enggak apa-apa.
Tunggu ya, diaduk sampai benar-benar bisa larut. Ini juga kalau nggak bisa didiamkan. Diaduk dulu. Mana? Ada, tapi nanti. Harus aktif semua ya. Ya? Diamati dulu. Kalau sudah, diamati dulu. Ayo, coba kalian amati. Pada halaman berikutnya dibalik. LKPD-nya dibalik. Kelompok yang mendapat air dan gula, berarti nanti kalian diamati dulu. Endapannya, larutannya, campurannya tercampur sempurna atau tidak. Kalau tercampur sempurna, ditentang. Terus kalian ditentukan ini homogen atau heterogen. Semuanya aktif loh, nggak satu orang kok ya. Ya, dia mati dulu. Ini larut atau tidak? Larut kan? Kayak ini ada endapannya atau tidak? Kopi ada endapannya tidak? Nah, ini larut apa tidak? Larut. Ya, ini dikerjakan. Ada endapannya. Sudah semua? Sudah siap mempresentasikan di depan? Ini kelompoknya Acak ya. Bu Riri tunjuk ya, apa mau maju sendiri? Maju sendiri? Kelompok berapa? 1. Kelompok 3? Ayo kelompok 3 coba maju ke depan. Ya. Anak-anak hebat. Anak-anak hebat. Nah, tolong perhatikan di depan. Temannya mau mempresentasikan hasil uji cobanya, percobaan sederhananya. Ditulis, dibaca nggak? Baca, ayo. Halo teman-teman, Ya. saya dari kelompok 3. Terus nama anggotanya ada Gisel, terus Putri, Santika, dan Griselda. Saya akan mempresentasikan hasil laporan praktikum campuran homogen dan heterogen. Ya. Nah, tadi kita Melakukan percobaan. Aku dan Putri melakukan percobaan air dan gula pasir tercampur sempurna atau homogen. Ya. Lalu Cantika dan Griselda melakukan campuran air dan kopi tercampur tidak sempurna atau heterogen. Kesimpulannya, air dan gula pasir tercampur merata atau homogen. Air dan kopi tidak tercampur merata atau heterogen. Ya. Anak-anak hebat. Tadi dari kelompok 3 mengatakan bahwa air dan gula merupakan campuran homogen karena tercampur sempurna. tercampur merata. Kalau air dan kopi heterogen karena tidak tercampur sempurna. ya, coba diperlihatkan ke depan. Yang air dan gula tercampur rata ya, tidak ada endapannya. Kalau kopi dan air ada endapannya. Good job buat kelompok 3, beri tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Anak-anak hebat. Diperhatikan lagi, temannya mau presentasi. Ayo, mulai. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang ada 3 anggota yaitu Brili,
ata, dan damar. Ya. Kita akan mempresentasikan air dan garam dan air dan santan. Ya. Air dan garam merupakan campuran homogen karena dapat tercampur sempurna. Dan air dan santan merupakan campuran heterogen karena tidak dapat tercampur sempurna. Nah, anak-anak coba perhatikan di depan. Katanya kelompok 3, air dan garam itu campuran apa? Campuran homogen. Homogen. Benar atau tidak ini campuran homogen? Benar atau tidak? Ada endapannya tidak? Larut atau tidak? Tercampur sempurna atau tidak? Tercampur sempurna. Berarti benar ini campuran heterogen atau homogen? Homogen. Homogen. Terus yang kedua air dan santan. Katanya ini apa tadi? Heterogen. Heterogen. Coba kita amati lagi. Ada endapannya atau tidak? Tercampur sempurna atau tidak? Berarti ini homogen. Nanti diperbaiki lagi ya. Good job buat kelompok 3, tepuk tangan. Udah, terima kasih. Boleh duduk. Apa? Oh iya. Makasih ya. Nggak boleh gitu loh sama temennya. Ayo, tadi gimana? Toleransi. Sudah? Anak-anak hebat. Siap. Tadi kita sudah belajar apa saja? Campuran homogen dan heterogen. Betul. Sebelum belajar itu tadi kita belajar apa dulu? Materi. Materi itu apa? Siapa yang ingat? Materi adalah, bisa dibaca. Siapa yang mau baca di depan? Ya, dibaca coba. Teman-teman, di situ aja nggak apa-apa. Ayo, nggak boleh gaduh. Ya, terima kasih Alvina. Sekarang Bu Riri punya lagu. Judulnya lagu Matahari. Ya, siapa yang tahu nada Caca Marica? Hei hei. Bisa? Anak-anak hebat. Siap. Bu Riri mau memberikan contoh dulu ya. Nanti kalian baru mengikuti. Pakai nada lagu Caca Marica. Ya. Lagunya seperti ini. Materi adalah segala sesuatu yang tempati ruang dan juga punya masa. Materi dibagi dua, ada zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal satu materi, kalau campuran dua lebih materi. Nah, dari lagu ini materi adalah Sesuatu yang menempati ruang dan punya massa. Iya. Dua, materi dibagi Materi dibagi menjadi dua. apa saja? Zat tunggal dan campuran. Kalau zat tunggal berarti materinya berapa? Satu. Hanya satu saja. Kalau campuran berarti materinya Dua atau iya, 2 atau lebih. Sekarang kita coba bernyanyi bersama ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Materi adalah segala sesuatu yang tempati ruang
dan juga punya masa. Tidak tunggal satu materi, kalau campuran dua lebih materi. Nah, sekarang Bu Didik mau tanya, setelah kalian belajar dan melakukan percobaan, pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan? Kita bisa membedakan campuran homogen dan heterogen. Ya, terus gimana? Bagian mana materi yang belum kalian pahami? Yang bagian mana? Tidak ada. Tidak ada. Berarti paham semua? Berarti tadi kalian sudah membuktikan campuran homogen dan heterogen? Sudah? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Tidak ada yang bingung? Nah, kalian tadi kan sudah maju ke depan presentasi. Sudah baik, kalian berani maju semua. Sudah percaya diri. Tapi, kenapa masih tidak percaya diri? Kalau ngomong masih pelan-pelan. Kenapa? Ayo. Kenapa malu? Kenapa harus kuai? Gak pede? Lain kali kalau ada presentasi harus percaya diri, gak usah uduran. Nah, anak-anak tadi juga sudah bekerja sama. Kalau bekerja kelompok itu semuanya harus aktif, terlibat. Tidak bekerja kelompok sendiri yang bekerja satu orang, ya. Sekarang karena kalian sudah belajar, katanya sudah paham semua, saatnya evaluasi terlebih dahulu. Siap? Mana pensilmu? Ini pensilmu. Oke. Siap mengerjakan? Siap. Ya. Ya. Namanya dan nomor absennya jangan lupa ya ditulis. Waktunya 10 menit. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah bisa dikumpulkan. Dikumpulkan sini, satu-satu. Sebelum pulang, anak-anak kita menyanyikan lagu daerah dulu ya. Gundul, gundul, pacul-cul, Nah, sudah. Nah, sebelum pulang kita kan harus menjaga kebersihan. Setelah praktikum, Bu Didik minta tolong ini dibuang ke depan dulu. Terus gelas plastiknya dikumpulkan. Masuk kelas lagi ya. Setelah itu baru berdoa. Sudah siap untuk pulang? Sudah. Kalau sudah siap, ayo disiapkan berdoa. Duduk siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai beri salam. Selamat siang Bu Riri. Terima kasih Bu Riri. Nah, anak-anak, kalian tadi kan sudah membuat campuran. Tugasnya di rumah, kalian membuat campuran dari bahan-bahan makanan. Buat apa, Bu? Bisa buat es campur, bisa buat es jelly, bisa buat terserah kalian ya. Yang penting minggu depan dibawa ke sekolah. Anak-anak terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Hati-hati di jalan ya.